Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Riferdian, kelas TI 2B dengan nomor induk mahasiswa 2206601210096. Di sini saya akan memaparkan materi tentang arsitektur dan organisasi komputer untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Patoni Mahardika S.com.m.T. Materi yang pertama adalah sejarah perkembangan generasi komputer. 1. Komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu Unipac dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai 1 juta US dollar. Yang kedua ada komputer generasi kedua dari tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum, dengan bentuk yang lebih kecil serta lebih hemat energi. 3. Komputer generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1971. Tahun 1965 sampai 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan integrated circuit atau ICS, digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. 4. Komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Adapun materi yang kedua yaitu interkoneksi komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur interkoneksinya harus mendukung perpindahan tersebut, diantaranya memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Interkoneksi bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Materi yang ketiga yaitu memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau yang disebut hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memiliki terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Memori sendiri dikategorikan oleh sistem komputer berdasarkan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Selain media penyimpanan, memori juga memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dari pengguna. Komponen ini menampung setiap instruksi dari berbagai sumber agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun di sini terdapat fungsi memori komputer. Yang pertama ada menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang kedua sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang ketiga ada menyimpan data semua aplikasi dan cache.
Yang keempat, dapat digunakan untuk membackup data. Yang kelima, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit, atau yang disebut dengan ALU. Ada fitur-fitur memori komputer, yaitu yang pertama, lokasi memori, yang kedua, kapasitas memori, yang ketiga, unit transfer, yang keempat, metode akses, yang kelima, kinerja memori, yang keenam, sifat memori. Dan selanjutnya ada jenis-jenis memori komputer. Yang pertama ada primer, kedua RAM, yang ketiga ROM, keempat sekunder, yang kelima hard disk, dan yang keenam compact disk, ketujuh USB, kedelapan cache, dan yang kesembilan register. Materi selanjutnya yaitu aritmatika komputer. Arithmetic and Logic Unit atau yang disebut ALU adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, seperti perjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lainnya. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika termasuk di dalamnya sekelompok transistor, yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika yang menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Terus materi selanjutnya set instruksi. Set instruksi atau yang disebut instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin, machine code, karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Yang pertama ada data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Yang kedua ada data storage, memory instruction, sering disebut dengan sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Yang ketiga ada data movement instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grain, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Keempat, control, test and brain instruction. Unit kendali, bahasa Inggris control unit, CU, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, atau yang disebut Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini adalah mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Berikut beberapa simbolik instruksi. Yang pertama ada add, yang kedua ada DIP, yang ketiga move, yang keempat sub, yang kelima load, yang keenam SHR, yang ketujuh MPY atau mul, yang kedelapan store, yang kesembilan SHL. Berikut studi kasus set instruksi.